Oke, kita lanjut ke bagian elemen konten ya teman-teman. Kita mulai dari elemen non-semantik. Elemen non-semantik adalah yang tidak berarti atau tidak konsisten. Atau bisa dibilang tanpa konteks yang berarti lah. Jadi kurang bermakna gitu tagnya. Bisa dilihat di sini, contoh salah satu tag yang kurang bermakna adalah div. Dan ini yang paling sering digunakan oleh seluruh developer yang ada di dunia lah. Benar-benar biasanya kita menggunakan div. Kemudian ada juga span, ya. Dia juga tidak menjelaskan span ini konteksnya apa, tapi yang jelas biasanya untuk menghias sebuah teks di dalam halaman website. Kemudian kita beralih ke semantik. Nah, untuk semantik, itu kebalikannya dari non-semantik. Semantik itu lebih berarti dan lebih konsisten konteksnya. Contoh di sini, kita mau bikin sebuah header di halaman website. Ya, jadi headernya itu mungkin semacam foto atau semacam teks besar ya untuk brand sebuah website gitu ya. Maka kita bisa menggunakan tag header di sini. Tag header di sini udah jelas banget ya konteksnya untuk sebuah header gitu. Lain cerita kalau misalkan kita menggunakan yang non-semantik. Kita balik yang ke non-semantik, dia hanya menggunakan div. Dia perlu tambahan atribut ID untuk menegaskan bahwa elemen div ini untuk elemen header. Kelihatan kan perbedaannya ya? Itu baru header. Kemudian ada juga navbar. Kemudian ada juga sidebar, footer. Dan masih ada banyak lagi tag semantik lainnya. Kalau misalkan teman-teman mau coba full semantik, silakan. Cuman yang perlu ditegaskan di sini adalah mana yang lebih baik kita gunakan, non-semantik atau semantik. Ya, itu kembali lagi ke kesepakatan tim masing-masing. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, hampir nggak ada sih yang menggunakan tag semantik ya. Jadi di sini konteksnya teman-teman cukup perlu tahu aja lah. Ya, jadi nanti jangan bingung suatu saat nanti kalau misalkan mulai udah bisa bikin website, kemudian mulai masuk ke dunia kerja, isinya itu seperti ini, div, dan div. Ini masih penting ada ID-nya. Kadang-kadang malah nggak ada ID-nya, jadi cuma kelas doang. Kelasnya container, kelasnya konten, dan lain sebagainya. Benar-benar tidak berarti. Bikin bingung lah kalau misalkan orang awam. Jadi harus bisa dibaca berdasarkan kelas dan berdasarkan ID-nya. Itu untuk non-semantik. Tapi kalau misalkan suatu saat teman-teman ketemu project yang menggunakan tag semantik, seharusnya sih teman-teman nggak bakal bingung ya. Karena tag semantik itu sangat-sangat berarti dan sangat konsisten ya. Header ya untuk header, navbar ya untuk navbar, ya footer untuk footer. Jadi benar-benar tag tersebut memiliki fungsinya sendiri. Konten ini isinya apa, elemen ini isinya apa. Nggak kayak non-semantik. Dia bisa dibilang fleksibel atau dinamis lah. Kontennya bisa berisi apa aja. Tergantung programmernya mau isi dengan elemen apa. Jadi nggak perlu diperdebatin antara non-semantik sama semantik. Tergantung kesepakatan tim masing-masing. Dan nggak ada salahnya teman-teman cobain dua-duanya ya. Mau pakai semantik silakan, mau pakai non-semantik silakan. Tidak ada yang melarang selama mengikuti kesepakatan tim masing-masing. Jadi itu untuk elemen konten ya. Di video ini mungkin sederhana banget ya. Ini cukup teman-teman segera tahu aja. Kalau mau diterapkan, khususnya untuk elemen semantik, silakan. Kalau enggak, kita pasti bakal menggunakan non-semantik. Kita lanjut ke bagian formatting teks ya di video selanjutnya.